Halo pemirsa, akan kami hadirkan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi kondisi terkini di lapangan yang disampaikan tim liputan Metro TV. Monitor mudik Metro TV, nikmati semangat perjalanan. Pemirsa, kami akan ajak Anda memantau kondisi terkini pemudik yang menggunakan transportasi darat seperti bus dan kereta api. Ada jurnalis Metro TV Rona Marina di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan juga ada Rutdio di Stasiun Senen, Jakarta. Kita akan ke Rona terlebih dahulu. Rona, seperti apa kondisi terkini di Pelabuhan Merak? Apakah masih tampak kepadatan pemudik di sana? Ya, baik Valen, kondisi terkini pada hari Lebaran di Pelabuhan Merak ini sudah terpantau sepi, dan sepinya dari para pemudik ini memang sudah terlihat sejak semalam, yang pada sebetulnya biasanya para pemudik ini mulai ada berdatangan dan mulai padat itu pada dini hari, namun kami pantau sejak dini hari tadi dan sejak semalam tadi ini sudah mulai tidak adanya lagi antrean panjang, jadi bisa dibilang hari ini kondisi dari Pelabuhan Merak ini terpantau sepi, dan bahkan antrean dari kendaraan saja tinggal 1 atau 2 kendaraan atau tidak lebih dari 10 lagi, jadi bisa dihitung begitu. Dan terkait dengan arus kendaraan ini memang sudah kami pantau juga kemarin, karena kami sudah sempat mengikuti dari tim SAR Provinsi Banten yang juga memantau lewat udara menggunakan dengan helikopter, yang mana memang arus kendaraan menuju ke Pelabuhan Merak ataupun yang ada di tol Jakarta Merak ini memang sudah ramai lancar sejak tanggal 8 April 2024, yang mana memang puncak dari arus mudik 2024 ini terjadi pada tanggal 6 hingga 7. Maka dari itu memang sudah mulai menurun intensitas masyarakat untuk masuk ke Pelabuhan Merak ini sejak tanggal 8, kemudian di tanggal 9-nya ini juga sudah lebih sepi lagi, dan hari ini sudah bisa dibilang hampir tidak ada lagi penumpang yang diseberangkan menuju ke Bakauheni, Lampung. Dan dari data yang telah kami update, terakhir yang kami update ini Valen, sudah ada 159 ribuan penumpang yang diseberangkan ke Bakauheni, dan ini memang turun sebanyak 7% daripada tahun lalu di periode yang sama. Nah, kemudian untuk kendaraan roda 2 ini turun sebanyak 20%, untuk kendaraan roda 4 ini turun sebanyak 6%, dan untuk keseluruhan ini turun sebanyak 10%. Dan terkait dengan jumlah kapal yang sudah disediakan atau dioperasikan hingga saat ini terpantau ada 46 kapal yang sudah beroperasi menuju ke Bakauheni, Lampung. Dan memang PT SDP telah menyediakan sebanyak 66 kapal yang akan beroperasi dan yang sudah beroperasi di Pelabuhan Merak maupun Pelabuhan Ciwandan. Dan meski demikian, Valen, kami kemarin juga bertanya dan juga mengobrol dengan para penumpang. Jadi pada intinya ketika arus mudik ini, para penumpang ini banyak mengeluhkan terkait dengan antrean yang berkepanjangan. Namun meski demikian, dari Korlantas Polri ini juga sempat memberlakukan sistem penyekatan di dekat pelabuhan, kemudian di tol ketika keluar tol dari Jakarta Merak ini juga sempat dilakukan penyekatan agar tidak adanya penimbunan kendaraan di dalam Pelabuhan Merak. Dan kemudian juga ketika sudah sampai di dalam Pelabuhan Merak ini kemarin ada penumpang yang mengeluhkan terkait dengan ia sudah membeli tiket kapal feri ekspres, yang mana ini tiket lebih mahal daripada tiket kapal feri reguler. Namun ia sudah menunggu dari sekitar pukul 9 atau 10 pagi, namun ketika jam berbuka puasa di hari yang sama atau pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dirinya dan juga keluarga ini juga masih belum diberangkatkan menuju ke Bakauheni. Jadi artinya penumpang ini sudah menunggu sekitar 7 hingga 9 jam, namun masih juga belum diberangkatkan ke Bakauheni, padahal tiket yang ia beli adalah tiket yang lebih mahal. Sedangkan untuk penumpang dari kapal feri reguler yang baru saja tiba justru diberangkatkan lebih dulu, dan hal inilah yang menjadi catatan-catatan untuk para penyedia jasa agar nantinya bisa lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya dan tidak ada lagi semacam keluhan lagi dari masyarakat, apalagi besok akan menyambut arus balik begitu dari Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak. Dan meski demikian memang fasilitas yang disediakan di Pelabuhan Merak ini juga lumayan memadai, di mana di situ masyarakat juga bisa memilih makanan dan juga bisa beribadah dengan baik karena memang sudah disediakan. Dan bagi pemirsa yang masih akan mudik melalui Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni, jaga kesehatan, jaga keamanan kendaraan, dan nikmati semangat perjalananmu. Demikian, Valen. Baik, dari Rona Marina di Pelabuhan Merak kita akan beralih ke Stasiun Senen. Di Stasiun Senen ada Rutdio. Dio, selamat siang. Bagaimana suasana arus mudik di Stasiun Senen Jakarta hari ini? Iya, selamat siang Valen dan juga pemirsa. Pada Hari Raya Lebaran Idul Fitri hari pertama yang jatuh pada tanggal 10 April 2024 hari ini, jika bisa kami laporkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat,
Di belakang saya ini adalah sejumlah penumpang yang sedang menunggu untuk masuk ke dalam area peron. Tadi kami juga sempat menanyakan ke beberapa sejumlah penumpang yang mana mereka memang memilih untuk sudah datang di area stasiun Pasar Senen 1 jam sebelum jadwal kereta berangkat. Karena kalau memang kita melihat dari tren penumpang yang datang di stasiun Pasar Senen ini memang terdapat antrian yang cukup panjang di area counter boarding check-in sebelum memasuki area peron. Nah, untuk mengantisipasi jika nantinya tertinggal jadwal kereta dan juga mengantisipasi adanya antrian yang cukup panjang, maka para penumpang di stasiun Pasar Senen ini sendiri memilih untuk datang lebih awal. Untuk mayoritas penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen ini adalah mereka yang berkeluarga begitu dan turut serta mengajak anak-anaknya yang anak masih balita dan juga masih bayi. Nah, untuk jumlah rangkaian kereta api jarak jauh total dari KAI Daob 1 baik di stasiun Gambir ataupun stasiun Pasar Senen ini ada sebanyak 75 kereta api jarak jauh yang mengantarkan penumpang kereta api ke sejumlah wilayah ataupun sejumlah kota yang berada di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Jika bisa diperkecil lagi untuk datanya, untuk stasiun Pasar Senen sendiri ini ada sebanyak 34 rangkaian kereta api jarak jauh yang mengantarkan penumpang-penumpang dengan tiket kereta api yang sudah terjual sebanyak 24.573 tempat duduk yang sudah dibeli oleh penumpang kereta api melalui aplikasi KAI Akses. Nah, kalau kita melihat tren jumlah pemudik ini memang untuk puncak arus mudik untuk jalur darat, terlebih untuk mereka yang menggunakan kereta api ini sudah lewat ataupun sudah berlalu, yaitu puncak arus mudik terjadi pada tanggal 8 April 2024, yang mana kereta api Daob 1 baik dari stasiun Gambir ataupun stasiun Pasar Senen sudah memberangkatkan sebanyak 47.852 penumpang untuk meninggalkan wilayah Jabodetabek via stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Kalau kita melihat juga perbandingan angka dari tanggal 8 dan juga tanggal 10 April ini memang terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Kalau tanggal 8 April ini untuk KAI Daob 1 memberangkatkan kurang lebih sebanyak 27.000, namun untuk 10 April ini untuk tingkat okupansinya, keterisiannya ada sekitar 103%. Jika tadi saya jelaskan mengenai tentang puncak arus mudik yang sudah berlalu, namun untuk puncak arus balik, KAI Daob 1 memprediksi untuk puncak arus balik ini terjadi pada tanggal 15 April 2024 mendatang, di mana nanti untuk stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen ini akan menerima kembali sebanyak 47.852 penumpang. Demikian Valen yang bisa kami laporkan dari stasiun Pasar Senen. Nikmati semangat perjalananmu. Baik, terima kasih Ruth Dio untuk informasi terkini dari Anda langsung dari stasiun Pasar Senen. Sebelumnya ada rekan Rona Marina dari Pelabuhan Merak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.